Anda takut corona, takut atau khawatir, itu normal Bapak Ibu sekalian, normal. Ya, sebagai manusia itu normal. Terpenting jangan panik. Terpenting jangan panik Bapak Ibu sekalian. Yuk, sama-sama kita cari tahu bagaimana mengatasinya cara superpower Indonesia. Ditonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Salam superpower Bapak Ibu sekalian. Anda memiliki kabar apa Bapak Ibu sekalian? Saya berharap Bapak Ibu sekalian semua di seluruh tanah air memiliki kabar baik, sehat, bahagia, dan tetap sukses. Entah apapun kegiatan Anda, entah karyawan, atau pengusaha, atau yang lain bahkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada pagi hari ini saya ingin sekali menyampaikan sharing terkait dengan Corona datang, tapi mental kita tetap harus tenang Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi harapannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan perspektif atau gambaran. Seorang motivator itu bukan orang yang paling memahami betul terkait dengan penanganan kehidupan, penanganan masalah kehidupan. Ya. Jadi bukan orang yang ahli. Jadi kalau kita membaca arti motivator itu hanya sekedar orang yang memberikan motivasi. Ya. Kebetulan seorang motivator itu tidak juga hanya pandai berbicara, tapi juga menseringkan terkait dengan apa yang sudah mereka alami selama hidupnya. Sehingga kalau kita berperspektif atau memiliki pemikiran bahwasannya ilmu itu yang memberikan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, jadi kita punya kewajiban untuk bisa men-sharingkan kembali kepada kita semua untuk bisa kita mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan solusi-solusi, sehingga apapun masalah kita yang kita hadapi, kita bisa jalani, kita bisa selesaikan, dan kemudian kita bersiap diri lagi untuk bisa menghadapi masalah berikutnya yang akan Tuhan berikan kepada kita semua itu. Ya, jadi gambaran seorang motivator seperti itu. Jadi bukan sebuah jabatan, bukan sebuah gelar, bukan sebuah penghargaan, bukan. Jadi motivator ya sama seperti dosen, guru, ya, atau ustadz, atau mungkin yang lain ya, yang memiliki pengalaman yang kemudian diseringkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita masuk kepada tema di pagi hari ini terkait dengan corona datang, namun mental tetap harus tenang Bapak sekalian. Ya, Bapak sekalian, bagaimanapun dalam kehidupan ini, ya, tentunya kita yang sudah senior, ya, kita selalu diberikan dinamika kehidupan itu yang memang betul-betul bervariatif, ya, bervariatif. Ya. Ada bahagianya, kemudian ada dukanya, ya, seperti itu biasa, saudara. Itulah dinamika dalam kehidupan, ya, itulah dinamika dalam kehidupan yang kita rasakan. Tentunya bagi kita yang senior sudah terbiasa dengan menjalani ritme kehidupan yang dinamis, penuh dinamika dan bervariatif, saudara. Kadang bahagia, kemudian kadang duka, kadang sedih. Ya. Tapi secara prinsip kehidupan kita ini lebih banyak bahagianya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagi rekan-rekan yang masih junior, mungkin juga bisa didalami vlog pagi hari ini yang saya sharingkan. Jadi bisa menjadi bekal saudara-saudara sekalian, saudaraku, adik-adikku, untuk bisa menghadapi atau menjalani kehidupan di masa depan. Seperti saat ini Bapak sekalian, bangsa kita sedang dilanda virus corona, tetapi tidak hanya bangsa kita saja, tidak hanya negara kita saja, hampir sebagian besar negara di seluruh dunia
itu terpapar virus corona, Bapak sekalian. Ya, jadi kita tidak sendiri mengalami ini, tapi hampir sebagian besar manusia itu mengalami terpapar atau negaranya dimasuki virus corona, Bapak sekalian. Oleh karenanya, Bapak sekalian, yuk sama-sama kita teguhkan hati, teguhkan sikap untuk bisa mengikuti anjuran pemerintah agar bisa diam di rumah. Ya. Ataupun kalau Bapak Ibu sekalian bekerja dan berusaha yang memaksa harus keluar rumah, yuk sama-sama kita teguhkan hati kita, teguhkan disiplin kita untuk bisa menggunakan masker, menggunakan kacamata pelindung, kemudian jaga jarak dengan orang lain, tidak berada di daerah kerumunan, ya, untuk bisa menjaga penularan virus corona, Bapak sekalian. Jangan remehkan corona, jangan remehkan corona, jangan remehkan corona, tapi juga jangan panik, jangan panik, jangan panik, Bapak sekalian. Ya, jadi seperti itu. Ya, nah, untuk itu makanya pemerintah itu memberikan arahan agar semua mata rantai yang menyebabkan penyebaran virus corona yang begitu deretnya, begitu sangat luar biasa sekali, masifnya, bukan lagi deret hitung, bukan lagi deret ukur, Bos sekalian, tapi kelipatannya begitu besar. Ya, dalam satu hari bisa 100 orang lebih yang tertular virus corona, Bos sekalian. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Sebuah bangsa besar, ya, yang jumlah penduduknya 270 juta orang. Hari ini saat saya membuat vlog di pagi hari ini, kemarin itu sudah mencapai 1.500 orang lebih yang terinfeksi virus corona, Bos sekalian, yang positif mengidap corona, Bos sekalian, ya, dari 1.500 lebih itu. Namun memang ada yang sembuh, ya, sekian ratus. Artinya pun kalau 100 itu yang sekarang terpapar di rumah sakit itu sebanyak 1.400 orang, Bos. Ini jumlah yang luar biasa besar. Kalau tidak dihentikan, Bos sekalian, dengan cara semuanya bekerja sama, pemerintah memberikan arahan, pemerintah menyediakan segala sesuatunya untuk bisa kita berlangsung hidup ini, kita juga sebagai warga negara yang baik agar bisa teguh untuk bisa menjalankan arahan dari pemerintah, ya, untuk bisa memutus mata rantai penularan virus corona ini, Bos. Ya, yuk sama-sama kita disiplin, pemerintah dan masyarakat, agar bisa disiplin untuk bisa, yuk sama-sama memutus mata rantai. Misalkan hari ini 1.400 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Yuk sama-sama kita jaga mata rantai penularannya, ya. Disiplin yang berada di luar rumah untuk bisa memakai masker saat di luar rumah, memakai kacamata pelindung saat keluar rumah, menggunakan topi, ya. Karena apa, Bu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian pelajari dari sifat penularan corona, itu kan penularannya melalui droplet, ya, melalui droplet atau percikan ludah manusia, ya. Bisa melalui saat berbicara, bisa saat yang bersangkutan bersin atau batuk, itu akan memuncratkan droplet, ya. Dan kalau di udara, Bu sekalian, droplet itu kan menyebar kemana-mana. Oleh karenanya, pemerintah mengarahkan kepada masyarakat semua untuk bisa jaga jarak, ya, minimal 2 meter atau lebih, Bu sekalian, ya. Please, jangan diremehkan. Kalau memang ada yang batuk, ada yang bersin, coba kita menghindar untuk bisa tidak tertular. Dan kemudian yang batuk dan bersin juga jangan baper, jangan merasa tersinggung, ya. Ini sekarang ini eranya virus corona sedang menyebar. Jadi kita harus putuskan mata rantai penularannya. Kalau kita memang bisa disiplin, mulai hari ini, ya, disiplin betul-betul, putuskan penularan mata rantai dari virus corona ini. Insya Allah 1.400 orang ini kita beri waktu untuk bisa dirawat di rumah sakit, kemudian recovery, sembuh total, sehingga tidak ada lagi yang menular, Bapak sekalian. Jadi inilah pentingnya untuk bisa
kita menjaga jarak dengan orang lain, tidak berkerumun. Begitu keluar rumah kita gunakan masker, menggunakan kacamata, karena penularan corona itu tidak juga masuk melalui pernafasan atau hidung, tapi juga bisa melalui mata Bapak sekalian yang terbuka. Ya. Oleh karenanya mungkin perlu juga dipertimbangkan menggunakan kacamata pelindung untuk bisa menghindari cipratan droplet tadi. Kalau kita sama-sama sudah meneguhkan hati, meneguhkan kedisiplinan untuk bisa memutus mata rantai penularan virus corona, insya Allah mulai hari ini tidak ada yang tertular lagi, dan berita yang disampaikan oleh jubir terkait jubir penerangan COVID-19 tidak perlu lagi dibacakan. Hari ini ada yang terkena virus corona lagi, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kita doakan, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian Bapak sekalian, kalau kita sudah melakukan yang maksimal yang kita bisa lakukan untuk mencegah penularan virus corona untuk diri kita maupun untuk semua anggota keluarga kita di rumah, atau yang bekerja diminta untuk disiplin menggunakan masker, jaga jarak, tidak berada dalam kerumunan, ya, jaga jarak minimal 2 meter, ya, insya Allah bisa kita tekan, ya, insya Allah mulai hari ini berhenti penularan, ya, yuk sama-sama berhenti penularan, kita hentikan penularan sama-sama. Kalaupun tidak ada aktivitas lain, ya sudah, kita cukup berada di rumah untuk bisa melakukan apa? Pekerjaan kita hari-hari yang sebagai karyawan, ya kita melakukan pekerjaannya di rumah, ya. Kalau memang Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pengusaha juga bisa melakukan pekerjaannya di rumah, ya. Lain soal kalau memang Bapak Ibu sekalian mempunyai toko yang Bapak Ibu sekalian harus keluar rumah untuk bisa menuju ke toko, entah itu di pasar, ya, entah itu di mall, entah itu di ruko dan lain-lain sebagainya, ya monggo silahkan Anda bisa keluar rumah dengan berhati-hati, dengan disiplin, jaga diri Anda dan keluarga Anda terbebas dari penularan virus corona ini, Bos sekalian. Ya, yuk sama-sama kita disiplin, termasuk saya, keluarga saya dan semuanya. Sehingga apa? Sehingga proses ujian yang Tuhan berikan kepada kita ini segera bisa diselesaikan, kemudian kita bisa menapaki perjalanan hidup selanjutnya, ya, untuk bisa terus bertumbuh, terus berproses ke arah yang lebih baik, ya. Kemudian untuk bisa menghadapi proses di mana di bulan-bulan ini negara kita dimasuki virus corona, yuk sama-sama kita sabar di dalam rumah. Kalau Anda memang berada di luar rumah yang harus bekerja, itu sabar juga untuk berdisiplin, ya, sabar untuk berdisiplin, ya, sabar saja. Kuncinya Bos sekalian, sebenarnya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, mereka itu hanya memiliki kemampuan untuk bisa berteguh diri. Berteguh diri untuk apa? Berteguh diri untuk bisa menyelesaikan masalah yang Tuhan berikan, ya, untuk bisa menyelesaikan ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita semua. Berteguh diri untuk bisa apa? Bersabar, kemudian bisa mau menyelesaikan dengan tuntas segala sesuatu masalah, hambatan, rintangan, tantangan yang Tuhan berikan kepada kita semua sampai tuntas betul. Itulah mengapa kalau kita bisa melakukan itu, kita disebut dengan insan yang superpower, Bos sekalian. Ya, jadi apapun kondisinya, Bos sekalian, entah itu kebahagiaan yang kita alami atau itu sebuah kesedihan, ya, seperti di bulan-bulan ini negara kita mengalami atau dimasuki virus corona, ya sabar-sabar saja kita untuk bisa meneguhkan hati untuk berdisiplin, ya, berdisiplin melakukan yang terbaik, ya. Kemudian walaupun kita khawatir, kita tidak perlu panik. Kita kemudian memborong kebutuhan pokok semua untuk kehidupan kita, hanya berpikir kita yang hidup di dunia ini, tidak memikirkan orang lain, tidak begitu. Atau memborong kebutuhan logistik yang lain, ya, entah itu memborong bahan bakar, ya, entah itu memborong komoditi yang kita perlukan dalam hidup ini, ya, begitu paniknya, begitu paranoidnya, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dan saya dalam rangka menghadapi virus corona ini,
Yuk sama-sama kita memiliki mental yang matang, ya, memiliki mental yang stabil, memiliki mental yang memang betul-betul teguh pendirian dalam hal. Yuk sama-sama kita bersabar dan sama-sama kita jalani prosesnya untuk bisa keluar dari masalah ini yang Tuhan berikan. Jangan ditambah lagi dengan kita membuat masalah kepada orang lain. Tidak perlu, bos sekalian, tidak perlu. Karena kita tidak perlu menciptakan masalah, toh juga nanti Tuhan yang Maha Kuasa memberikan masalah kepada kita. Untuk apa kita bikin masalah? Nah, kalau kita sadar betul, yakini saja, saya selama 17 tahun diuji, yang awalnya saya tidak yakin bahwasanya 17 tahun diuji itu saya tidak akan bisa melewatinya. Toh ternyata dengan yakin atau tidak yakin, yang penting saya berteguh diri untuk mau menyelesaikan masalah itu yang Tuhan berikan, bukan masalah yang saya buat sendiri, ya. Ternyata selama 17 tahun itu, Bapak sekalian, masalah itu selesai dengan tuntas. Itu yang saya, ya. Jadi kalau bahasa saya, kalau saya sering kepada rekan-rekan saya memberikan sharing, jadi kalau diuji berat oleh Tuhan itu jangan bunuh diri aja begitu ya. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi please jangan bunuh diri. Apapun ujian yang terberat Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian alami, jangan bunuh diri. Please jangan bunuh diri karena itu bukan menyelesaikan masalah. Atau juga kalau Anda bunuh diri akan menambah masalah nanti di akhirat. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan terkait dengan ibadah kita, terkait dengan bunuh diri kita, itu juga menjadi hal yang tidak baik. Menjadi presiden buruk buat kehidupan di masa depan nanti, Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan tulis komen di bawah, ya kan? Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua di seluruh tanah air yang belum subscribe, silahkan subscribe vlog saya di pagi ini. Silahkan di subscribe yang tombol merah, ya. Ini gratis, ya. Gratis. Saya sudah memberikan 40 lebih video yang Bapak Ibu sekalian bisa saksikan di channel saya, channel Motivator Kuncoro ini. Silahkan Anda bisa lihat di playlistnya atau satu persatu Anda tonton, silahkan. Bisa Anda ambil hikmahnya. Apapun masalah Anda, Bapak sekalian, rekan-rekan semua di seluruh air, semua di video saya, di vlog saya, di channel saya sudah saya sediakan. Dan setiap hari, hampir setiap hari saya upayakan untuk bisa memberikan sharing-sharing yang bermanfaat buat kita, buat juga terutama buat saya, karena juga saya perlu untuk dimotivasi, ya, untuk bisa terus berteguh diri untuk bisa menghadapi apabila Tuhan nanti memberikan masalah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas subscribe-nya dan like-nya dan komennya. Jangan lupa sabar, kemudian berteguh diri untuk bisa menjalani ujian yang Tuhan berikan sampai dengan selesai nanti. Setelah itu, Bapak sekalian, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang Tuhan berikan kepada kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.